Selamat berjumpa kembali saudara-saudari yang mengasihi Tuhan, dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji kepada Tuhan untuk pagi hari ini, untuk hari ini ya. Kita diberikan hari yang baru. Saya akan melanjutkan dari Wahyu pasal 18. Biarlah saya juga boleh berdoa dulu. Bapa di surga, hamba mengucap syukur, dan setiap daripada anak-anakmu juga boleh hidup mengucap syukur melalui hari-hari yang Tuhan berikan, dengan mengisi kehidupan ini dengan hal-hal yang baik, terutama hal-hal yang memuliakan Tuhan, menjadi kesaksian bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk itu semua. Dan hamba juga akan melanjutkan dari Wahyu pasal 18. Berikan berkat pertolonganmu, berikan berkat rohanimu Bapa, untuk kami anak-anakmu yang senantiasa merindukan firman-Mu. Roh Kudus-Mu bekerja, menolong kami, menuntun kami, mengajar kami. Engkau adalah guru di atas segala guru, Bapa. Ampuni segala dosa-dosa kami dalam nama Tuhan Yesus. Hamba boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wahyu pasal 18, saudara. Saya akan melanjutkan di mana di pasal 17 kita sudah menyimak, kita sudah membaca. Di situ terjadi apa yang disebut gereja palsu. Gereja palsu yang berkuasa atas seluruh dunia, atau dikenal dengan agama Babylon. Kristen palsu yang melakukan pelacuran rohani, bergabung menjadi satu bersama seluruh agama yang ada, yang saat ini tidak terpikirkan, yang saat ini masih ditentang. Tetapi ketika Antikristus muncul dan Antikristus mengerjakan pemerintahannya, itu semua akan terjadi dengan segala kewibawaannya, dengan segala kehebatannya. Antikristus akan berhasil menjinakkan para pemimpin agama yang saling bertentangan, dan dia akan menggunakan agama untuk mempersatukan, untuk istilahnya sebenarnya untuk menipu dunia. Dan setelah itu, pelacur besar yang digendong oleh si Antikristus, pelacur besar tersebut akan dibunuh oleh para pengikut Antikristus, karena kembali pada akhirnya Antikristus itu sendiri yang mau menduduki tahta bait suci dan mau disembah bagaikan Tuhan, mengambil tempat Tuhan. Dan kembali saudara, juga saya mau katakan, kalau Anda saat ini sebagai orang Kristen, terjerat di dalam alkoholisme, hati-hati. Terjerat di dalam segala bentuk dosa seks, hati-hati ya, termasuk pornografi, kumpul kebo, dan lain sebagainya. Hati-hati, karena kembali di saat itu nanti tidak akan ada yang mengingatkan. Anda yang memang belum bertobat akan berbahagia, karena di situ surga Anda, surga bumi. Tetapi setelah itu Anda akan mengalami neraka yang berkepanjangan. Tidak ada lagi yang akan mengkhotbahkan dari 1 Korintus 6 pasal 19. Tidak ada lagi yang akan mengkhotbahkan dari Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Yang mana isinya di dalam Galatia 5 19 sampai 21, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian,
kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu ku peringatkan kamu. Ya. Nanti di saat itu tidak ada yang memperingatkan Anda. Anda akan begitu berbahagia. Ya, kembali itu surganya Anda sebelum Anda binasa. Pesta pora dan sebagainya, terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu. Barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Orang tersebut tidak akan masuk surga, ya, meskipun dia yakin dirinya akan masuk surga, tetapi menurut buku yang Allah sendiri sudah berikan sebagai panduan manusia mengatakan dia tidak akan masuk surga. Ya. Tidak peduli orang itu Baptis, Presbyterian, Pentakosta, Seventh-day Adventist, karismatik, dan sebagainya, karena hanya ada satu manusia yang akan masuk surga, yaitu mereka yang sudah percaya kepada Mesias yang diberikan Allah, yang sudah ditebus dosanya dan sudah mengenakan pakaian penebusan. Dia yang percaya kepada Yesus Kristus dan tinggal di dalam Yesus Kristus, ya, tidak peduli. Ya, mungkin saat ini Anda ada yang membanggakan diri karena Anda bergabung dengan kelompok di mana Anda berada. Anda merasa paling suci, Anda merasa satu-satunya yang benar, Anda merasa yang paling diberkati. Anda akan menyaksikan kebenaran yang sebenarnya karena Anda sedang dan sudah ditipu oleh guru Anda, oleh pendeta Anda, oleh pastor Anda. Ya. Kalau Anda baca Alkitab, Anda tahu sebagian orang yang mengaku Kristen tidak bisa lagi bertumbuh di dalam pengenalannya akan Yesus Kristus, seperti apa yang ditulis di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga bagian terakhir, saudara. Karena apa? Karena mereka terjerat dalam organisasinya. Mereka terjerat di dalam denominasinya, ya. Di dalam 2 Petrus pasal yang kedua, pasal yang ketiga, 2 Petrus 3 ayat 18 terakhir, firman Tuhan berbunyi demikian, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Ya, ada dari Anda yang sebenarnya bisa bertumbuh tetapi tidak bisa bertumbuh, karena kalau Anda bertumbuh mengikuti kebenaran Alkitab, Anda akan didepak keluar dari organisasi Anda. Ya, Anda tidak akan mendapatkan kedudukan di dalam kedudukan yang Anda miliki sekarang. Anda tidak akan mendapatkan uang, ya, dari organisasi Anda, dari denominasi Anda, karena Anda bertumbuh mau mengikuti Alkitab. Tetapi berbahagialah Anda yang tidak dibatasi dan yang mengalami pertumbuhan, karena Anda dituntun oleh Roh Kudus semakin mengenal Yesus Kristus melalui firman-Nya, khususnya melalui kitab Wahyu ini, saudara. Pasal 18 ayat pertama, kemudian daripada itu aku melihat seorang malaikat lain turun dari surga. Ia mempunyai kekuasaan besar dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. Peristiwa berikutnya yang Yohanes melihat malaikat yang lain yang turun dari surga, yang mempunyai kekuasaan besar, dan ia memancarkan kemuliaan surgawi, yaitu terang, glowing, ya, bersinar-sinar. Kembali di dalam kitab Wahyu ini Anda akan banyak membaca tentang malaikat. Tuhan menggunakan malaikat untuk melakukan kehendak-Nya, ya, untuk menjalankan apa yang sudah direncanakannya. Jadi kembali sebagai manusia, kalau Anda diajar untuk berdoa kepada Alkitab, kepada malaikat, menyembah malaikat, itu kembali adalah satu kesalahan fatal dari pengajaran Alkitab. Anda tidak diajarkan untuk menyembah, untuk berdoa kepada malaikat, tetapi kepada Allah saja. Allah adalah Allah yang cemburuan. Sehingga kembali saudara, meskipun Anda akan banyak membaca tentang malaikat, Anda hanya menyembah kepada Allah saja.
Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Anak, Allah Putra atau Allah Anak dan Allah Roh Kudus, ya. Ketiganya adalah Allah yang satu. Dan ia berseru dengan suara yang kuat, katanya. Malaikat tersebut berseru dengan suara yang kuat, sudah rubuh Babel, kota besar itu, dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat dan tempat bersembunyi semua roh najis dan tempat bersembunyi segala burung-burung yang najis yang dibenci, karena semua bangsa telah minum dari anggur nafsu cabulnya, dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia, dan pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya. Saudara, apa yang telah terjadi di sekitar kita, termasuk sihir, ya, termasuk superstition, percaya akan roh-roh orang mati yang gentayangan dan sebagainya, itu juga berasal dari apa yang disebut Babylon Lama. Babylon Lama yang Anda bisa baca di dalam Kejadian pasal yang ke-11. Dan Babylon baru ini yang merupakan keberhasilan nantinya, ya, masih akan digenapi. Manusia menjadi diktator pertama yang berhasil menyatukan bumi dengan menggunakan agama dan akhirnya menguasai politik dan ekonomi, baru akan terjadi di kemudian hari. Apakah kembali tempatnya di Yerusalem, di Roma, atau di daerah sekitarnya? Biarlah nanti kebenaran yang akan menunjukkan, yang akan menyaksikan, karena kita tidak diberikan kejelasannya dan kita hanya bisa menaksir dan meraba-raba. Apakah itu akan merupakan tempat yang baru atau kota Babylon Lama akan muncul kembali? Kita tidak memiliki kejelasan 100% yang pasti. Tetapi Babylon menjadi simbol di mana iblis berkuasa. Kegelapan berkuasa melalui apa? Melalui kekuasaan, melalui kekayaan, ya, melalui keangkuhan dan sebagainya, melalui hawa nafsu dan percabulan juga, dan percabulan, saudara. Dan di 3,5 tahun yang kedua, di dalam masa 7 tahun tribulasi tersebut, Antikristus akan duduk di bait suci dan dia akan berkuasa sebagai pemimpin politik ekonomi yang akan menguasai dunia, dan setelah itu dia akan pindah ke tempat lain atau bagaimana, atau akan mendirikan tempat yang baru di sekitar Sungai Efrat. Tidak diberi penjelasan yang jelas, tetapi kembali Babylon itu sendiri adalah simbol daripada pekerjaan setan, pekerjaan iblis dengan kemakmuran, Perhatikan saudara semua, karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya, dan raja-raja di bumi telah cabul dengan dia, dan pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya. Akan terjadi percabulan yang luar biasa. Selain akan terjadi juga perdagangan yang hebat dan luar biasa. Di dalam dunia perdagangan, di dalam dunia bisnis, saudara, Anda yang berada di dalam dunia bisnis kelas tinggi, Anda juga mungkin tahu, ya, di dalam pertemuan bos-bos, cukong-cukong, juragan-juragan, ya, biasa juga disediakan dengan hal-hal yang mewah, ya,
seperti minuman alkohol yang mahal-mahal, juga pelacuran kelas tinggi. Itu sudah menjadi bagian yang menyatu dengan dunia bisnis manusia. Jadi kalau Anda punya suami yang terkadang pergi sendiri untuk berbisnis, hati-hati, ingatkanlah dia kalau dia adalah anak Tuhan yang sudah ditebus dosanya dan tidak menjadi satu bagi dunia. Kalau dia ditawari untuk ikut campur mabuk-mabukan dan melakukan pelacuran, ingatkan untuk tidak ikut ambil bagian, karena di situ sudah menjadi bagian komplotan ya, daripada bisnis besar. Tidak semuanya, saudara, tetapi itu sudah bukan lagi menjadi hal yang rahasia. Minuman alkohol yang mahal dan pelacuran itu telah menjadi bagian dari pertemuan bisnis para cukong-cukong besar. Lalu aku mendengar suara lain dari sorga berkata, "Pergilah kamu, hai umatku. Pergilah daripadanya supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya." Umat Tuhan diberi perintah oleh Tuhan agar keluar daripada sekongkolan tersebut, agar mereka pergi dari tempat itu. Karena kalau tidak, saudara, bisa terjerat. Saat ini pun kita yang menyebut Kristen banyak yang terjerat oleh godaan akan kekayaan dan kenikmatan dunia. Orang Kristen tersebut akan menjadi orang Kristen yang mengatakan orang Kristen yang paling berbahagia apabila dia sudah berhasil menjadi kaya dan bisa menikmati dunia. Bahkan lebih parah, orang Kristen tersebut akan melepaskan jiwanya dan surga demi kekayaan dan kenikmatan dunia. Tetapi Kristen sejati, Kristen yang mengenal kekristenannya, Kristen yang sudah mengalami kelahiran baru, dia akan memilih keselamatan jiwanya dan surga daripada kekayaan dan kenikmatan dunia yang sudah digunakan juga oleh iblis ya, untuk menipu, untuk memanipulasi agama. Kembali, kekayaan adalah hal yang baik, saudara. Kalau Anda jadi orang kaya, orang Kristen kaya, Anda akan menjadi orang Kristen yang diberi kesempatan untuk menggunakan kekayaan Anda untuk melayani Tuhan. Abraham, meskipun tidak dicatat sebagai orang kaya, kalau Anda baca, Abraham itu adalah orang yang sangat kaya, tetapi dia tidak pernah menunjukkan atau memamerkan kekayaannya. Dia adalah seorang yang tetap takut akan Tuhan, oleh karena itu dia diberkati oleh Tuhan. Dan Anda bisa menjadi orang yang seperti itu juga, ya, yang tidak terjerat oleh kekayaan dan kenikmatan dunia. Kekayaan dan kenikmatan dunia, seperti Alkitab juga katakan, peringatkan, jangan menjadi hal-hal yang membuat Anda akhirnya tidak bisa berbuah bagi Kristus. Jadi kuntet, bahkan jadi layu dan mati. Sebab dosa-dosanya telah bertimbun-timbun sampai ke langit, dan Allah telah mengingat segala kejahatannya. Balaskanlah kepadanya sama seperti dia juga membalaskan, dan berikanlah kepadanya 2 kali lipat menurut pekerjaannya. Campurkanlah baginya 2 kali lipat di dalam cawan campurannya. Berikanlah kepadanya siksaan dan perkabungan sebanyak kemuliaan dan kemewahan yang telah ia nikmati, sebab ia berkata di dalam hatinya, "Aku bertahta seperti ratu,
Aku bukan janda, dan aku tidak akan pernah berkabung. Sebab itu segala malapetakannya akan datang dalam satu hari, yaitu sampar dan perkabungan dan kelaparan, dan ia akan dibakar dengan api, karena Tuhan Allah yang menghakimi, Dia adalah kuat. Anda membaca bagian ini seolah-olah kok bertentangan. Ya. Di bagian awal daripada perjanjian baru kita membaca doa Tuhan Yesus untuk mengampuni mereka. Tetapi bagaimana di sini kita membaca justru balaskanlah kepadanya sama seperti dia juga membalaskan, dan berikanlah kepadanya 2 kali lipat menurut pekerjaannya, campurkanlah baginya 2 kali lipat di dalam cawan pencampurannya, berikanlah kepadanya siksaan dan perkabungan sebanyak kemuliaan dan kemewahan yang telah ia nikmati, sebab ia berkata dalam hatinya, aku bertahta seperti ratu, aku bukan janda dan aku tidak akan pernah berkabung. Karena kembali saudara, masa ini bukanlah lagi masa gereja. Gereja sudah selesai masanya. Masa ini adalah masa murka Allah, masa kemarahan Allah terhadap dosa, masa di mana Allah menghukum bumi. Jadi di masa ini adalah masa yang lain daripada masa anugerah atau masa gereja. Dan kembali gereja Tuhan tidak akan ikut dimurkai. Kekuasaan, kekayaan, dan keangkuhan itu bisa menjauhkan manusia dari Tuhan. Hati-hati saudara, kembali. Kalau Anda adalah orang Kristen yang diberkati dengan kekuasaan, dengan kekayaan, gunakanlah itu untuk memuliakan Tuhan, sehingga Anda tidak terjerat dan terjerumus di dalam tipu muslihat iblis. Ayat 9, dan raja-raja di bumi yang telah berbuat cabul dan hidup dalam kelimpahan dengan dia akan menangisi dan meratapinya apabila mereka melihat asap api yang membakarnya. Benar-benar saat itu adalah saat penghukuman. Benar-benar saat itu adalah saat murka Allah ditimpakan atas bumi ini yang berhasil disatukan oleh antikristus untuk menentang Allah. Sampai saat ini belum ada keberhasilan oleh manusia untuk mempersatukan bumi, untuk mempersatukan agama di seluruh bumi, untuk mempersatukan raja-raja di seluruh bumi. Tetapi di masa tribulasi nanti, keduanya akan terlaksana dan keduanya akan hancur. Babylon agama akan dihancurkan melalui para pengikut antikristus itu sendiri, dan antikristus bersama pengikutnya akan dihancurkan oleh Yesus Kristus. Mereka akan berdiri jauh-jauh karena takut akan siksaan, dan mereka akan berkata, celaka, celaka. Engkau hai kota yang besar, Babel hai kota yang kuat, sebab dalam 1 jam saja sudah berlangsung penghakimanmu. Siapa yang sanggup melawan murka Allah, saudara? Dalam 1 jam selesai. Apakah mereka akan hancur oleh senjata-senjata modern yang manusia sendiri telah buat dan itu akan digunakan untuk menghukum manusia sendiri? Itu bisa. Tetapi ini semua kontrolnya dari sorga. Kontrolnya dari sorga ya, untuk menghukum manusia yang berdosa. Allah akan memurkai manusia dengan pekerjaan tangan manusia itu sendiri, ya, dengan bom nuklir dan sebagainya.
dengan senjata biologis dan yang lain-lain. Itu bisa terjadi demikian sehingga dalam waktu singkat mereka akan lenyap. Ayat 11, dan pedagang-pedagang di bumi menangis dan berkabung karena dia, sebab tidak ada orang lagi yang membeli dagang, tidak ada orang lagi yang membeli barang-barang mereka. Akan tiba saatnya, saudara, materi yang begitu berharga tidak berguna lagi, yaitu barang-barang dagangan dari emas, perak, permata, dan mutiara, dari lenan halus dan kain ungu, dari sutra dan kain kirmisi, pelbagai jenis barang dari kayu yang harum baunya, pelbagai jenis barang dari gandum, pelbagai jenis barang dari kayu yang mahal, dari tembaga, besi, dan pualam, kulit manis dan rempah-rempah, wangi-wangian, mur, kemenyan, anggur, minyak, tepung halus, gandum, lembu, sapi, domba, kuda, dan kereta, budak, dan bahkan nyawa manusia, ya, human trafficking di sini juga ada, saudara. Dan mereka akan berkata, sudah lenyap buah-buahan yang diingini hatimu, dan segala yang mewah dan indah telah hilang daripadamu dan tidak akan ditemukan lagi. Mereka yang memperdagangkan barang-barang itu yang telah menjadi kaya oleh dia akan berdiri jauh-jauh karena takut akan siksaannya, dan sambil menangis dan meratap mereka berkata, celaka, celaka, kota besar yang berpakaian lenan halus dan kain ungu dan kain kirmisi, dan yang dihiasi dengan emas dan permata dan mutiara, sebab dalam 1 jam saja kekayaan sebanyak itu sudah binasa. Dalam 1 jam saja kekayaan sebanyak itu sudah binasa, saudara. Manusia dunia, mereka yang telah menjadi kaya karena pemerintahan antikristus, dia akan memberikan kesaksian yang luar biasa yang seharusnya mengingatkan kita juga dalam 1 jam. Segala kekuasaan, segala kekayaan, segala apa yang dimilikinya, segala kesombongannya binasa. Jadi gunakan, saudara. Kalau Anda kembali diberikan kekuasaan, diberikan kekayaan, diberikan berkat yang berlebihan daripada yang lain, sebelum apa yang Anda miliki itu binasa, hilang, kurang berguna, tidak berguna, pakailah, gunakanlah untuk pekerjaan Tuhan. Ya, untuk pekerjaan Tuhan. Jangan jadi kaya di bumi, tetapi jadilah juga kaya di sorga. Nah, itu perkataan Tuhan juga. Jangan jadi kikir sebagai orang Kristen, karena Anda akan miskin di sorga nanti. Ayat 17, dan setiap nahkoda dan pelayar dan anak-anak kapal dan semua orang yang mata pencaharianya di laut berdiri jauh-jauh dan berseru ketika mereka melihat asap api yang membakarnya, katanya, kota manakah yang sama dengan kota besar ini? Dulu tidak ada bandingannya. Sebelum kota itu dihancurkan nanti, saudara, tidak ada yang bisa membandingi. Tetapi dalam sekejap kota besar itu punah. Kota besar itu hancur, dan mereka menghamburkan debu ke atas kepala mereka dan berseru sambil menangis dan meratap, katanya, ya, celaka, celaka kota besar yang olehnya semua orang mempunyai kapal di laut telah menjadi kaya oleh barangnya yang mahal, sebab dalam 1 jam saja ia sudah binasa. Dalam 1 jam saja sudah binasa. Sumber kekayaan, sumber penghasilan, sumber kesukaan, dalam 1 jam saja sudah dibinasakan oleh Tuhan.
Jadi biarlah saudara, Anda diberikan kesempatan untuk berbisnis, untuk berkuasa, dan memiliki tingkat-tingkat kekuasaan. Biarlah Tuhan Anda tetap Tuhan. Biarlah Allah Anda tetap Allah. Jangan sampai Allah Anda gantikan dengan posisi Anda sebagai CEO, sebagai businessman, dan sebagainya. Janganlah Allah Anda gantikan dengan kenikmatan dunia. Karena apa? Dalam sekejap itu nanti juga akan hilang. Tetapi kalau Anda tetap menjadikan Allah sebagai Allah, Tuhan sebagai Tuhan, Anda adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Bersukacitalah atas Dia, hai sorga, dan kamu, hai orang-orang kudus, rasul-rasul, dan nabi-nabi, karena Allah telah menjatuhkan hukuman atas Dia karena kamu. Kembali, masa ini adalah masa pembalasan. Masa ini adalah masa penghukuman, masa ini adalah masa murka Allah, masa ini bukan lagi masa anugerah. Masa keadilan Allah ditegakkan atas manusia yang berdosa. Dosa mendatangkan penghukuman, saudara. Dan di dalam Yesus, Mesias yang Allah janjikan, Allah menghendaki agar setiap manusia, termasuk Anda, yang masih menentang Allah, untuk diselamatkan Allah di dalam Yesus, yang adalah Mesias yang Allah kirim, agar Anda sebenarnya mau menerima kasih karunia Allah yang begitu besar, yang telah memberikan Yesus untuk mati di atas kayu salib, agar melalui kematian Yesus Anda beroleh kehidupan dengan beriman kepada Yesus. Kita yang disebut Kristen, saudara, kembali, kita yang disebut Kristen adalah sebenarnya simbol daripada pengikut Kristus. Kembali saya katakan, Allah tidak menciptakan agama A, B, C, dan D, dan seterusnya. Yang Allah perintahkan kepada manusia agar Allah mentaati perintahnya. Dan ketika manusia terjatuh di dalam dosa, manusia terpisah dengan Allah. Manusia tidak bisa datang kepada Allah, karena dia tahu dia telah berdosa. Tetapi Allah mendatangi manusia yang berdosa dan membungkus kemaluannya. Jadi kalau Anda sebagai manusia mau mencoba menggapai Allah, manusia yang telah malu di dalam dosanya, Anda tidak akan bertemu dengan Allah. Tetapi kalau Anda mau dibungkus dosa Anda, bahkan dihapuskan dosa Anda, kemaluan Anda terhadap Allah di dalam darah Yesus Kristus, Anda akan beroleh pengampunan dosa dan kehidupan kekal. Anda akan diberikan jaminan untuk masuk surga. Ayat 21, dan seorang malaikat yang kuat mengangkat sebuah batu sebesar batu kilangan, lalu melemparkannya ke dalam laut, katanya, demikianlah Babel, kota besar itu, akan dilemparkan dengan keras ke bawah, dan ia tidak ditemukan lagi. Dan suara pemain-pemain kecapi dan penyanyi-penyanyi dan peniup-peniup seruling dan sangkakala tidak akan kedengaran lagi di dalammu. Dan seorang yang ahli dalam suatu kesenian tidak akan ditemukan lagi di dalammu. Dan suara kilangan tidak akan kedengaran lagi di dalammu. Dan cahaya lampu tidak akan bersinar lagi di dalammu. Dan suara mempelai laki-laki dan pengantin perempuan tidak akan kedengaran lagi di dalammu, karena pedagang-pedagangmu adalah pembesar-pembesar di bumi. Oleh ilmu sihirmu semua bangsa disesatkan. Iblis akan memanipulasi dunia dengan ilmu sihirnya,
dengan segala kelihayannya, dengan segala penipuannya, dengan segala keajaibannya, sehingga dunia akan terpukau kepada antikristus. Dunia akan wow, itu ya, saudara, melihat apa yang bisa dikerjakan oleh antikristus. Dia benar-benar bisa melakukan sulapan di depan dunia, melakukan keajaiban-keajaiban yang belum pernah dilakukan oleh manusia. Karena dia, seperti yang telah kita baca, diberi kuasa, diberi tahta iblis itu sendiri, untuk mengumpulkan sebanyak mungkin manusia untuk dibawanya bersama-sama binasa. Karena iblis itu sendiri bapa segala dusta, dia adalah pembunuh manusia sejak semula. Dan Anda yang terlibat, Anda yang terjerat di dalam apa yang disebut agama, dan tidak mau menerima kasih karunia Allah di dalam pengampunan dosa dan penebusan Mesias yang Allah sudah janjikan dan genapi di dalam Yesus Kristus. Anda sendiri akan menyaksikan nanti jikalau Anda telah menyia-nyiakan kasih karunia Allah tersebut. Karena kembali saudara, Alkitab ini diberikan kepada manusia agar manusia mengerti. Bahkan Alkitab ini diterjemahkan ke dalam berbagai jenis bahasa daerah agar masing-masing bisa secara langsung membacanya. Ada kelemahan terjemahan ya, tetapi Anda tidak akan lepas daripada inti isi Alkitab ini sendiri, yaitu berbicara tentang kasih Allah yang mau menyelamatkan manusianya, yang mau menyelamatkan manusia daripada kehancurannya oleh sebab dosa manusia itu sendiri. Saudara, di ayat 24, dan di dalamnya terdapat darah nabi-nabi dan orang-orang kudus dan darah semua orang yang dibunuh di bumi. Iblis membunuh. Yesus dibunuh untuk memberi kehidupan. Perhatikan saudara. Yesus telah mati agar manusia yang percaya hidup. Yang hidup yang tidak memiliki Yesus sebenarnya mereka adalah mati. Yang hidup yang tidak dimiliki oleh Yesus, mereka adalah orang-orang yang jiwanya telah mati, telah dihakimi dan tinggal menunggu penghakiman. Sehingga kembali saudara, sebagai orang Kristen, jadilah orang Kristen yang bertumbuh di dalam pengenalan Anda akan Yesus Kristus, Juru Selamat Anda yang telah mengasihi Anda. Ya. Jangan karena denominasi Anda, jangan karena organisasi Anda, ya, jangan karena gaji Anda tidak mau bertumbuh, sedangkan Allah sendiri telah menunjukkan pertumbuhan yang bisa Anda alami. Dari situ saudara, Anda akan hidup memuliakan Tuhan, Anda akan hidup mengabarkan Injil keselamatan, kabar baik bagi seluruh umat manusia. Tuhan Yesus memberkati.